Mulai dari kecanggihan kantornya, ketemu para content creator jutaan subscriber, hingga ada satu hal yang menurutku gila banget terjadi di event kreator kolektif kali ini. So, tanpa basa-basi lagi, maka berikut adalah vlog singkat di kantor Google Indonesia. Halo teman-teman, balik lagi bareng aku Adi, dan kali ini aku diundang oleh YouTube Indonesia untuk ikutan acara ketemu antar content creator gitu, namanya kreator kolektif. Keseruannya di belakang ini teman-teman. Nah, ini ada booth untuk registrasi. Oke, karena nggak semua orang itu bisa masuk atau mengakses kantor Google. Untuk itu, sebelum masuk ke eventnya, maka para kreator yang diundang butuh verifikasi data, mulai dari nama asli yang sesuai dengan kartu identitas, link ID channel, hingga email undangan yang harus ditunjukkan. Nah, karena kebetulan aku tuh datang belum dimulai acaranya, maka aku ketemu banyak banget kreator lainnya yang memanfaatkan spot di kantor Google yang sangat menarik untuk foto-foto. Nah, di belakang ini ada semacam signature-nya kantornya Google Indonesia, teman-teman, ada tulisan Google. Nah, ini biasanya teman-teman content creator pada foto di depan ini, teman-teman. Karena nggak semua orang punya kesempatan diundang oleh Google Indonesia. Terutama YouTube ya. Ini teman-teman content creator yang terpilih. Mungkin kapan-kapan nanti aku share gimana sih caranya supaya diundang YouTube ke markasnya Google Indonesia gitu ya. Itu ada juga semacam apa tuh ya? Backdrop mungkin untuk yang pengen foto. Terus ada juga ini di belakang teman-teman, ada semacam apa ini ya, ruangan atau apa ya, pokoknya untuk foto-foto gitulah. Pada acara event kreator kolektif kali ini nggak hanya mempertemukan sesama content creator untuk menjalin relasi, tetapi juga kami berkesempatan untuk mendengarkan langsung tips dan trik dari narasumber yang diundang tim YouTube Indonesia soal gimana meningkatkan performa channel mereka. Ya seperti misalnya aja ada Kak Piko Kembaren yang subscribernya udah lebih dari 7 juta dan dia pun membongkar rahasia bisa memproduksi konten-konten viralnya mulai dari pembuatan skrip hingga kendala apa aja sih yang dihadapi atau terjadi saat menggarap konten sketsa lucu bareng talentnya yang sebagian besar adalah bocil. Kok bisa pinter banget sih actingnya? Jadi sebenarnya di sini ada beberapa anak-anak kecil kan, ada keponakan aku, ini ada anaknya teman aku sendiri. Yang si Angel. Iya, yang Angel ini aku punya teman, dia udah punya anak, ini anaknya. Oh, gitu. oke. Terus selain Kak Piko, ada juga Kak Yuko yang subscribernya lebih dari 5 juta juga turut berbagi pengalaman yang mirip. Hanya saja untuk Kak Yuko sendiri agak lebih menantang karena yang menjadi talent di channelnya adalah anjing bernama Ryuki dan tentunya lebih rumit untuk diatur jika dibandingkan dengan manusia. yang berhubungan dengan kayak hewan-hewan gitu kan, itu pasti bakal gampang banget naiknya. Iya, jadi aku kemas konten itu tuh biar entertaining buat audiens aku gitu. Oke. Cuman masalahnya kayak ini kalau kita lihat. Nah, selain berbagi insight menarik soal dunia perkontenan, tim YouTube Indonesia juga ngadain kuis berhadiah merchandise unik untuk para peserta yang hadir. Selanjutnya, setelah selesai seru-seruan seputar perkontenan, maka saat yang dinanti-nanti pun tiba teman-teman, yaitu makan-makan. Well, bisa dibilang event kali ini menyediakan beragam makanan yang gak hanya mentang-mentang Google itu perusahaan Amerika lalu western semua menunya, tapi ada juga makanan yang umum dijumpai di Indonesia, seperti misalnya aja mulai dari bakmi hingga kue lapis legit. Oke, terima kasih. Ya? Kenapa? Oh, boleh. Terima kasih. Gimmick stiker. Stikernya subscribe, creator. Ada teman-teman dari konten kreator nih. Asik. Gimana, makanannya enak nggak, Mas? Oh, mantap. Mantap ya? Yang Pacific Place. Yang Pacific Place. Habis ya? Oh, enak. Tinggal mangkoknya belum lihat. Ayam Google. Nah, ngomongin soal Indonesia, kalian tahu nggak sih teman-teman, kalau salah satu keunikan kantor Google yang aku kunjungin kali ini adalah hampir di setiap elemen kantornya kental dengan nama-nama yang berkaitan dengan alam, daerah, hingga budaya Indonesia. Oke teman-teman, jadi ini gambaran kantornya Google. Kalau teman-teman ngeh, tadi nama-nama ruangannya atau beberapa ornamen yang ada di kantor ini di Google Indonesia itu banyak menggunakan elemen atau budaya Indonesia juga teman-teman. Namanya unik-unik, ada ruangan Kapuas, terus ada juga becak, ada juga nama-nama gunung. Tadi kalau nggak salah ada ruangan yang namanya Bromo ya. Ntar aku tunjukin ya. Ya ini ada ruangan telepon atau untuk menelpon supaya nggak berisik kali ya, namanya ruangan Bromo. Well, kalau kita ngomongin Google sebagai perusahaan teknologi global, tentu nggak seru atau nggak asik ya kalau nggak ada spot unik di dalam kantornya untuk dibahas. Dan kebetulan kali ini salah satu spot unik yang menurutku menarik untuk dibahas adalah toiletnya teman-teman. Nah ini ada sign atau penunjuk
arah di mana toilet itu berada. Ada toilet pria, terus ada kayak semacam sensor gitu guys. Jadi harus di tap. Nah, baru dia kebuka. Oke, sebelum pulang dari event YouTube kali ini, mereka tuh bisa dibilang punya kebiasaan atau hobi bagi-bagiin merchandise untuk para kreator, teman-teman. Halo Kak, ya maaf ya udah isi ini sama atas nama Moviespedia, Adi. Terima kasih. Oh, terima kasih. Dapat hadiah dari YouTube. Oke, ini apa isinya nanti kita unboxing ya teman-teman ya. Well, sebenarnya bisa dibilang kalau yang aku tunjukin dalam vlog kali ini mungkin hanya sebagian kecil atau bahkan seperempat dari ruangan yang ada di kantor Google, karena sebenarnya mereka pun ada berbagai macam ruangan, seperti ada yang outdoor, lalu juga ruangan anti-stres untuk para staff, kemudian kafetaria yang di tahun lalu aku beruntung banget dapat kesempatan untuk diundang dan mendokumentasikan semua itu, meskipun untuk kali ini banyak spot tersebut yang ditutup. Nah, tapi terlepas dari itu semua, menurut aku pribadi event yang diadakan YouTube kali ini termasuk gila banget, karena sebagai gambaran aja buat kalian bahwa foto aku bareng Kak Edoziel sekitar 7 tahun lalu ini adalah momen ketika aku menghadiri seminar mengenai seluk-beluk algoritma dan perkontenan YouTube, dan ketika itu seminarnya diadakan oleh pihak ketiga atau bukan Google yang ngadain, sehingga menghabiskan biaya hampir jutaan rupiah. Well, untungnya di event kali ini semua itu diadakan oleh tim YouTube Indonesia secara langsung dan juga resmi, udah gitu gratis, dijamu dengan makanan, dan bahkan kami semua dikasih hadiah saat pulang. Ya, tentunya aku bersyukur ya teman-teman, di Indonesia mungkin ada ratusan ribu hingga jutaan content creator, dan aku beruntung untuk masih diundang menghadiri Creator Collective kali ini. Well, aku pun yakin semua itu tentunya nggak lepas dari dukungan kalian para subscriber yang aktif di channel aku. Kemudian terima kasih ya tim Google Indonesia dan juga tim YouTube Indonesia, dan sampai ketemu di kesempatan selanjutnya.